Yang pasti kan tidak ada putusan yang mengatakan saya berkeroke. Ya, kalau tidak ada putusan itu, coba nanti dilihat, bisa dikonfirmasi, coba perlihatkan putusan, petitum putusan, tidak ada seperti itu. Hanya itu saja. Ya memang itu kan yang disampaikan seperti itu, toh. Tapi faktanya kan harusnya faktanya yang diperlihatkan. Kan begitu. Sudah saya jelaskan, Romo Pascal sudah menjelaskan tentang kronologis kenapa saya berada di situ. Ini gitu. Saya pikir clear sudah unek-unek saya sudah dikeluarkan lewat Romo Pascalis, sudah. Diputuskan untuk Ibda Rudi Soek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Pemberhentian tidak dengan hormat PTDH atau pemecatan dari Ibda Rudi Soek oleh Polda NTT belakangan ini menghebohkan publik. Pasalnya alasan pemecatan Ibda Rudi Soek disebut-sebut dilakukan setelah ia menyelidiki kasus mafia bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis solar di NTT. Saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, 4 terduga pelanggar, 3 orang menerima dengan baik, atasannya dan 2 polwan kami sudah selesai melaksanakan tugas, dan 4-empatnya mereka sama-sama dihukum, tapi yang satu tidak menerima dan selalu membantah, selalu menganulir dan selalu beralasan berdalih dengan membuat framing di publik bahwa Ibda Rudi Soek sedang membongkar mafia BBM, pejuang TPPO dan sebagainya macam. Mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudi Soeknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudi Soek, SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo, karena yang setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soek yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudi Soek ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu, dan itu kenapa kami mengenal beliau baik, dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Polda NTT salah pilih lawan. Alih-alih memecat Ibda Rudi Soek, bumerang bagi Kapolda sendiri. Ternyata keponakan Prabowo, Rahayu Saraswati, membela Ibda Soek. Dalam paparannya, Rahayu mengungkapkan adanya motif yang tersembunyi di balik pemecatan Ibda Rudi Soek, karena nyata-nyata setelah kasus ini mencuat ke publik, tiba-tiba BBM di NTT lancar yang sebelumnya ditengarai adanya permainan mafia BBM yang diselidiki oleh Ibda Rudi Soek. Bagaimana keseruannya? Kita saksikan saja video yang sangat menarik berikut ini. Saya Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo, anggota DPR RI fraksi Partai Gerindra dari Dapil Jakarta 3. Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi 7 di DPR RI periode 2024-2029. Namun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua Komisi, saya hadir pada hari ini bukan hanya sebagai anggota DPR RI yang mewakili rakyat Indonesia, tapi juga saya hadir di sini sebagai Ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang.
yang sudah diinisiatif didirikan pada saat saya masih menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2014-2019 di tahun 2018. Sekarang kami sudah memiliki 30 anggota organisasi, NGOs, civil societies, dan juga individu-individu yang fokus untuk melawan perdagangan orang yang menjadi permasalahan besar di Indonesia. Saya tidak akan terlalu panjang lebar karena nanti saya akan serahkan kepada rekan saya yang merupakan Ketua Harian Jaringan Nasional Anti TPPO. Tapi saya mau memberikan sedikit konteks Bapak Ibu kenapa saya hadir di sini. Dan kenapa urusan Saudara Rudy Soik ini menjadi sesuatu yang saya secara pribadi angkat. Karena penting untuk konteks ini. Yang pertama, saya mohon izin juga kepada yang saya hormati tentunya jajaran dari Polda NTT. Izin Pak Kapolda dan Bapak-Bapak sekalian, mungkin Bapak tidak begitu mengenal. Tadi saya mendengar di awal Bapak tidak begitu mengenal Saudara Ibda Rudy Soik. Saya sudah mengenal beliau bertahun-tahun. Awal mulanya saya ini sebenarnya sebagai aktivis anti perdagangan orang sebelum saya menjadi anggota DPR. Karena saya mendirikan Yayasan Parinama Asta dari tahun 2012. Saya menjadi anggota DPR RI pertama kali 2014. Saya memulai perjuangan melawan perdagangan orang dari tahun 2009. Di tahun 2018 waktu saya menginisiatif untuk mendirikan Jaringan Nasional Anti TPPO, saya bertemu dengan tokoh-tokoh luar biasa seperti Romo Pascal. Di samping saya, ketua harian kami adalah Romo Crisantus Pascalis Saturnus. Tahun lalu, beliau yang saya yakin di Komisi 3 yang adalah incumbent petahana sudah sangat mengenal nama beliau. Karena beliau adalah tokoh anti perdagangan orang yang waktu itu juga harus berhadapan dengan oknum dan sindikat. Dan beliau juga mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa dan akhirnya didengar oleh waktu itu Menko Polhukam saat itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami hadir di sini juga bersama dengan yang bersangkutan langsung. Selain dari Romo Pascal, ada Ibda Rudy Soik yang duduk di sebelah kanan bersama dengan istri beliau, dan juga tim advokasi dan izin juga ada di balkon yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan. Ada tokoh-tokoh juga yang sudah mengenal Saudara Rudy Soik sudah bertahun-tahun juga dan bersama-sama melawan sindikat-sindikat yang ada di NTT dan di dunia ini. Tapi terutama saya mau meng-highlight ada Suster Lauren dan Pendeta Emi Sahertian. Mereka berdua yang dikenal Bapak Ibu sebagai suster dan pendeta kargo. Karena yang setiap hari, setiap tahun ratusan jenazah PMI mereka terima di NTT. Hampir setiap tahun ratusan jenazah warga negara Indonesia, warga NTT mereka terima. Dan mereka juga hadir di sini untuk memberikan kesaksian jika kapanpun Bapak Ibu memerlukan, sebagai tokoh-tokoh yang memang dihormati dan sudah sangat mengenal dengan Saudara Rudy Soik. Izin pimpinan sedikit background karena awalnya jujur saya tidak mau mengangkat ini ke publik waktu masih persoalan demosi, dimutasi ke Papua dan seterusnya. Tapi pada saat sudah ada penjatuhan hukuman pemberhentian secara tidak hormat dengan landasan-landasan yang kami siap untuk memberikan penjelasan, ini sebenarnya saya sangat menyayangkan bahwa hal seperti ini harus diangkat sampai ke level
DPR RI di pusat Komisi 3 yang padahal ini sesuatu yang kalau misalkan sudah betul-betul diungkap dan diselesaikan, ini tidak harus sampai ke sini. Tapi saya akan persilahkan kepada Romo Pascal untuk membacakan sedikit kronologi. Ya, ini saya tidak menganggap ini sidang, tapi maksudnya sidang hukum ya. Tapi saya berharap di sini para anggota DPR RI yang terhormat, para wakil rakyat bisa mengetahui dari dua sisi. Silakan Romo Pascal. Kami mungkin karena waktu izin pimpinan, kami langsung ke kesimpulan paparan. Pertama, kami ngerasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi terhadap Ibda Rudy Soik secara terstruktur, masif dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyelundupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua, menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan, hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya, tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi, kemiskinan yang meningkat di mana-mana, dan ada indikasi keterlibatan oknum aparat kepolisian di situ. Yang ketiga, kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat, peradilan etik terhadap Ibda Rudy Soik SH dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di Kota Kupang. Ya. Mafia BBM-nya kok nggak dikejar-kejar gitu ya, tapi kok Rudy Soiknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan Polda NTT terhadap Ibda Rudy Soik SH telah mengancam human security keluarganya, ya, ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone, penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya, pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan, orang tua mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membututi, menghentikan dan memeriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut. Ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin. Perlakuan ini merupakan pelanggaran HAM terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan. Karena itu kami mendesak agar Polda NTT dibersihkan dari aparat yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerja sama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi, yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkup Polda NTT, Kapolda, Dikrimsus, Kabid Propam, dan Kabid Humas yang dengan gegabah telah mengalihkan upaya pemberantasan mafia BBM ke dramatisasi kasus Rudy Soik. Yang berikut, membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT. Dan yang terakhir, untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan mafia BBM di Kota Kupang, maka terhadap Ibda Rudy Soik SH dan seluruh tim, semua anggotanya yang 11 orang itu, yang dimutasi akibat dari disangkut pautkan dengan kasus polis lain, dipulihkan nama baiknya dan dikembalikan pada posisi semula. Terakhir pimpinan, saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak, termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT. Saya juga ingin meng-highlight bahwa di sini kami kembali lagi, mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia. Adalah mafia BBM, adalah mafia TPPO. Sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus, bersih, sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut. Saya terakhir juga, pimpinan mungkin ingat, karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia. Kenapa Rudy Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang, nama belakangnya sama, mereka masih saudara pimpinan. Jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu
Dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya, yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM. Karena justru ini diangkat, saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT, dari masyarakat di sana, rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBM-nya jadi lancar. Ya, jadi ini mohon izin laporan langsung dari masyarakat, dan sekali lagi terima kasih atas waktunya pimpinan dan anggota sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak.